lagi bersama dengan aku di Tanyakan Bidan. Video kali ini akan aku bahas tentang masalah mual muntah yang menjadi suatu permasalahan pada ibu hamil. Ini mungkin dialami sebagian besar walaupun nggak semuanya mengalami mual muntah pada saat hamil. Nah, di pembahasan kali ini akan aku jelaskan sebenarnya mual muntah itu penyebabnya apa dan apakah itu normal. Terus mual muntah itu dapat dicegah dengan cara yang bagaimana sih? Makanan apa saja sih yang harus dihindari? Atau makanan apa saja yang bisa mengurangi mual muntah pada saat kehamilan? Kemudian mungkin ada juga ibu hamil yang bertanya apakah pada saat terjadinya kehamilan dia tidak mengalami mual muntah itu normal atau enggak gitu. Nah, di video kali ini semuanya akan aku jelaskan secara detail. Kita langsung saja ke pembahasan berikut ini. Mual muntah yang dialami oleh seorang wanita pada saat menjalani masa kehamilan itu adalah suatu hal yang wajar, jadi nggak usah perlu ditakuti atau perlu dikhawatirkan. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya hormon beta HCG di dalam tubuh. Seperti yang sudah aku pernah jelaskan di video sebelumnya, perubahan-perubahan fisiologis yang dialami masa kehamilan yaitu meningkatnya hormon-hormon di dalam tubuh ibu selama masa hamil. Salah satunya adalah hormon beta HCG. Nah, hormon inilah yang membuat asam lambung kita itu menjadi naik. Jadi seseorang ibu hamil itu bisa sensitif terhadap hormon beta HCG ini sehingga dia mengalami terjadinya mual muntah. Namun ada juga beberapa ibu hamil tidak mengalami mual muntah karena dia tidak terlalu sensitif terhadap meningkatnya hormon beta HCG ini. Nah, pada umumnya peningkatan hormon beta HCG ini terjadi pada trimester pertama, yaitu di awal bulan kehamilan sampai di bulan yang ketiga. Nah, pada bulan yang keempat biasanya itu sudah turun dan udah mulai kembali seperti biasanya, tidak mengalami mual muntah lagi. Seperti yang sudah aku jelaskan bahwa pada umumnya ibu hamil mengalami mual muntah itu di trimester pertama, di mana pada trimester pertama inilah hormon beta HCG itu meningkat. Lalu bagaimana dengan ibu hamil yang mengalami mual muntahnya itu terus-menerus sampai menjelang kelahiran? Tidak hanya di trimester pertama, tapi juga di trimester kedua, di trimester ketiga. Apakah itu normal? Ketika seseorang ibu hamil dia mengalami mual muntah sampai di trimester kedua dan trimester ketiga, ini harus kita curigai adanya penyakit lain yang dialami oleh ibu pada masa menjalani kehamilan ini. Misalnya dia punya penyakit emah, punya penyakit asam lambung, atau enggak dia punya penyakit luka pada lambung, atau punya penyakit ada masalah dengan hatinya. Itu juga mempengaruhi terjadinya mual muntah pada ibu hamil. Makanya ada ibu hamil yang mengalami mual muntah itu tidak hanya di trimester pertama, juga di trimester kedua dan sampai di trimester terakhir atau menjelang kelahiran. Lalu bagaimana cara untuk mencegah terjadinya mual muntah pada ibu hamil? Untuk mencegah mual muntah pada ibu hamil bisa melakukan tips-tips berikut ini. Yang pertama yaitu jangan telat makan. Ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh ibu hamil bahwa peningkatan hormon beta HCG tadi yang udah saya jelaskan itu sangat mempengaruhi efektivitas kerja lambung. Jadi ibu hamil nggak boleh telat makan karena itu akan menyebabkan mual muntah yang berlebihan. Kemudian makan sesering mungkin dengan porsi yang sedikit. Misalkan yang tadinya itu makannya cuma 3 kali sehari bisa ditambah menjadi 5 kali atau 6 kali dengan porsinya sedikit-sedikit saja tapi sering. Yang ketiga, ibu hamil bisa makan cemilan, misalnya makan crackers, makan roti, makan kue. Yang penting perutnya itu jangan sampai kosong. Kemudian yang keempat, ibu hamil bisa mengonsumsi minuman yang mengandung jahe. Karena menurut penelitian, jahe ini mempunyai zat yang bisa mengurangi mual muntah pada ibu hamil. Bisa diolah menjadi wedang jahe, susu jahe, atau teh jahe. Pokoknya bisa diolah sesuai dengan selera ibu hamil. Yang penting bahan dasarnya itu jahe. Kemudian setelah tadi saya sudah menjelaskan bahwa
mual muntah yang terjadi pada saat kehamilan itu adalah suatu hal yang normal, lalu pada saat kapan sih dikatakan mual muntah itu sudah tidak normal? Pada saat kapan sih ibu hamil harus pergi melakukan pengobatan pada saat mengalami mual muntah? Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa mual muntah yang terjadi lebih dari 5 kali atau 10 kali yang menyebabkan terjadinya dehidrasi, misalnya muka ibu sudah terlihat pucat, bibirnya sudah kering, terus BAK-nya cuma sekali sehari. Normalnya kan BAK pada ibu hamil itu paling tidak 6 kali. Nah, itu berarti ibu sudah mengalami yang namanya dehidrasi. Atau enggak, selama menjalani masa kehamilan, pas dia mual muntah itu berat badannya turun sampai 2-3 kilo. Nah, ini juga suatu hal yang harus diwaspadai oleh ibu hamil. Selanjutnya, ketika terjadi mual muntah, apa yang masuk langsung dikeluarkan. Misalnya ibu makan langsung muntah, ibu minum langsung muntah. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri bahwa mual muntah tersebut sudah tidak lagi normal dan harus segera dibawa ke bidan ataupun ke dokter. Lalu bagaimana dengan ibu hamil yang tidak mengalami mual muntah pada saat hamil? Nah, tadi kan dibilang kalau misalnya mual muntah itu pada umumnya sebagian besar ibu hamil pasti mengalami. Lantas bagaimana dengan ibu hamil yang nggak mengalami mual muntah? Itu normal nggak sih? Nah, mual muntah pada saat kehamilan itu sudah saya jelaskan adalah akibat dari meningkatnya hormon beta-HCG. Seorang ibu hamil yang satu dengan ibu hamil yang lain itu mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap meningkatnya hormon beta-HCG ini. Makanya ada ibu hamil yang tidak mengalami mual muntah karena dia tidak sensitif terhadap meningkatnya hormon beta-HCG ini. Jadi hal ini adalah suatu hal yang wajar. Jadi kalian beruntung kalau misalnya pada masa kehamilan itu tidak mengalami mual muntah seperti ibu yang lainnya. Baiklah, itu tadi dia pembahasan seputar mual muntah yang terjadi pada masa kehamilan. Semoga video aku ini bermanfaat. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!